Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kemarin ya Said Didu dan 4 tokoh lainnya seperti Abraham Samad, Siti Zuhro dan juga mantan Kabar Eskrim Susno Duaji ya bertemu atau menghadap Presiden Prabowo, sehingga mereka akhirnya yang memutuskan yaitu membuat gerakan kedaulatan rakyat. Jadi menyiapkan deklarasi tuntut penangkapan Jokowi dan pemakzulan Gibran. Nah, artinya Prabowo ini bakal mendukung yaitu gerakan yang akan dideklarasikan oleh tokoh-tokoh seperti Said Didu, yaitu merebut kembali kedaulatan rakyat yang selama ini kita ketahui bahwa ekonomi rakyat Indonesia dikendalikan oleh 10 oligarki yang tentunya bersekongkol bersama dinasti Jokowi. Jadi kemarin ada pertanyaan kepada Prabowo, kalau Prabowo lambat ya mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran, maka Prabowo akan lebih cepat dihabisi oleh geng SOP ini ya, geng Solo, oligarki, dan Parco. Ini menurut pernyataan dari Said Didu. Jadi gerakan masyarakat kedaulatan rakyat berencana menggelar deklarasi dalam 10 hari ke depan dengan 2 tuntutan utama yang kontroversial. Yang pertama, penangkapan dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo serta pemakzulan Gibran. Kemarin ya dalam pertemuan tertutup yang dihadiri para aktivis dan tokoh oposisi seperti Marwan Batubara yang mengaku pernah menjadi tim sukses Prabowo pada tahun 2019 menyampaikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo. Kalau memang Presiden Prabowo memilih dinasti Jokowi dan akan menjadikan Gibran menjadi presiden, maka kita akan berhadapan, ya kata Marwan. Jadi kalau misalnya nih ya Prabowo setelah bertemu dengan 4 tokoh tersebut ternyata kedepannya masih omon-omon ya, maka gerakan kedaulatan rakyat atau GMKR ini akan berhadapan dengan mereka, katanya seperti itu. Jadi jangan hanya omon-omon saja, jadi benar-benar Prabowo ya harus mendukung ya gerakan ini. Nah, gerakan kedaulatan rakyat ini juga yang meminta supaya Prabowo memecat yaitu Jenderal Listio Sigit karena dinilai sudah menginjak-injak harga diri Prabowo. Yang kemarin sempat viral katanya tidak mau di bawah kementerian ya. Maunya Kapolri itu tetap di bawah ke presiden. Coba kita lihat ya beberapa pernyataan dari tokoh-tokoh yang mendirikan atau mendeklarasikan gerakan masyarakat kedaulatan rakyat ya. Ada Refli Harun diantaranya. Salah satu dari RRT, saya tidak bilang spesifik ya. Jadi begini, kan kita bicara mengenai bagaimana mengakhiri Jokowi di sini. Nah, mengakhiri Jokowi di sini, kalau kita semangat adili Jokowi dan lain sebagainya. Proses pengadilannya itu lama kalau tidak ada gerakan yang luar biasa, ya kan? Kita menyuruh bolak-balik nanti kepolisian, periksa bolak-balik kejaksaan dan lain sebagainya. Kayak Pak Harto sampai mati nggak diadili juga, kan gitu. Bahkan dibacakan tuntutannya pun tidak. Sementara dia masih di sini. Dan mohon maaf, cikal bakal kekuasaannya masih kuat mengakar di sini, ya kan? Kita menghilangkan ke penguasa Orde Baru, tapi kita tidak menghilangkan akar yang kuat. Nah, sekarang bagaimana kemudian menghilangkan pengaruh Jokowi sampai ke akar-akarnya? Kalau misalnya pengadilan itu bisa jalan secara mulus dengan gerakan rakyat, it's okay. Tapi kita cari alternatif lain. Nah, ini alternatif lain diceritakan oleh Rocky juga kok, saya kira ya. Salah satu dari RRT. Begini, Pak Jokowi ini lagi sakit sekarang. Diperkirakan sakitnya itu sangat luar biasa, ya. Dari bahkan ada yang menganalisis bisa endgame lah, kira-kira begitu. Ya, tapi coba lihat, karena autoimunnya itu makin lama makin sulit. Dan secara teoritis, maaf kata, termul itu nggak ada. Halo, dengarkan dulu sebentar. Termul itu tidak ada keinginan untuk mengobati, karena makin diperdebatkan, makin hot, makin banyak uang yang menggelontorkan, kira-kira begitu. Sehingga Jokowi dan kita semua hanya berdebat muter-muter, tapi ada orang yang kemudian tambah kaya karena uang terus mengalir, kan begitu. Karena itu menurut saya, dan ini disampaikan oleh seseorang dari RRT dan juga Prof. Igo, saya kira ya, salah satu caranya adalah ya keluarkan Jokowi dari Indonesia. Tapi bukan mau, tapi dengan gaya kemanusiaan berobat. Kirimkan ke dia ke Amerika,
atau ke China atau kemanapun pusat-pusat rehabilitasi autoimun. Tapi marking tidak boleh. Ya ini susah siaran langsung di mana-mana. Marking nggak boleh keluar lagi. Ya kan? Tidak boleh masuk lagi. Nah, setelah itu simbolnya kan hilang kan. Kemudian dia nanti akan mengarah kepada akar-akar yang lain. Tapi coba lihat sekarang di Makassar, mereka mau revitalisasi kan, terang-terangan untuk mau head to head. Kalau Anda punya kemampuan finansial yang ribuan triliun misalnya, bisa head to head di 2029. Dulu saya mikir begini, kalau Prabowo something happen to him, digantikan Gibran, wah enak, gampang kita memakzulkan Gibran. Yakin begitu Gibran berkuasa, saya pikir nanti kata Polri yang parcok itu akan melingkari dia, teman-teman Pak Jokowi. Selesai kita semua. Kalau kekuatan TNI yang parjok dan parcok bersatu dan Gibran menjadi presiden misalnya, apakah kita masih mampu menolong seperti ini? Udah, kita balik negara otoritarianisme kembali. Dan di antara kita masuk penjara, sebagian di antara kita itu akan berkompromi agar kemudian menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Ya, nah, karena itulah menurut saya kita harus percepat ini. Jangan kemudian kita berlalu-lalu dengan heroisme. Adil Jokowi, tangkap Jokowi, mbahmu. Kita harus taktis dan strategis untuk segera mengakhiri ini dengan cara alternatif lain kalau memang itu memungkinkan. Jadi tidak harus berpikir on court, ya kan? Tapi out of the court juga penting. Sama seperti RRT. Anda selalu bilang, udah nanti kita akan hadapi di pengadilan dan lain sebagainya. Enak aja. Emang di pengadilan akan membuktikan ijazah palsu atau tidak? Enggak. Di pengadilan nanti akan membuktikan Roy Suryo melakukan ujaran kebencian atau tidak. Dr. Tipa melakukan ujaran kebencian atau tidak. Rizwan juga demikian. Sementara ijazah palsunya tidak akan dihadirkan. Lalu hakim mengatakan, tidak cukup keterangan dari Barreskrim, kami konsentrasi pada pembuktian bahwa ini adalah ujaran kebencian, ini adalah fitnah, ini adalah pencemaran nama baik. Selesai kita semua. Yang tadinya kita berharap panggung, iya undang-undang ITE kan, yang kita harap tadi menjadi panggung besar membuktikan ijazah Jokowi dan gerakan, nggak terjadi karena markingnya masih kuat. Karena itu kuncinya adalah segera akhiri Jokowi dan Gibran, maka kemudian kekuatan dinasti politik ini juga akan berakhir dan mereka-mereka yang tadinya memuji-muji, lihatlah nanti Andi Aswan dan lain sebagainya, balik dia, ya kan, semuanya. Itu saja saya kira, dan kita harus pikirkan ini dengan serius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Refli. Dan saya yakin apa yang dikhawatirkan beliau itu, saya yakin Pak Mur sudah tentu memikirkan tentang ini. Jangan sampailah coba-coba ya. Jadi biarkan itu. Sebelum kita bacakan penutup oleh Pak Mur, ada satu ada satu mantan hakim agung kita yang berjuang juga, yang membantu sejak awal dari pergerakan ini pada Pak Mur, yaitu Bapak Dwi Cahyono. Kami silakan Pak Dwi. Aduh, saya susah menahannya. Ada lagi 3 menit harus menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak-Bapak sekalian, saya hanya ingin menyampaikan 2 hal. Yang pertama, mahasiswa kita yang demo pada tanggal 25 Agustus itu jumlahnya 1032 orang yang masih ditahan. Seluruh Indonesia, 1032 orang yang masih ditahan. Tentu gerakan kita ini harus juga bisa menyelamatkan mereka. Bagaimana caranya mereka bisa keluar? Kasihan. Bahkan ada yang terancam di DO. Meninggal 1 orang. Jakarta jumlahnya 57 orang. Mahasiswa yang masih ditahan. Nah, ini menjadi saya pikir ini harus juga menjadi agenda dari GMKR. Kemudian yang kedua, bahwa kita hari ini sudah beberapa kali untuk mengadakan acara seperti ini, bahkan nanti deklarasi. Tidak lagi kita deklarasi terus, tapi kita harus bergerak. Turun ke jalan.
siap nggak di kita? Siap. Para purnawirawan siap nggak? Siap. Civil society siap nggak? Kita harus wujudkan. Kita harus turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira puas ya. Tapi sebelum kembali ke Pak Mur, dosa kita kalau kita tidak menampilkan seorang begawan luar biasa, Bapak Sri Rajasa. Kami silakan 2 menit, 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan tanpa petik merdeka. Keprihatinan sudah sering datang pada diri kita. Hari ini dan ke depan kita yang menentukan, bukan penguasa. Oleh karenanya, people power adalah jawaban yang paling tepat. People power. Terima kasih. Tentu kita segera mengharap ya, akhir dari perjuangan kita supaya kedaulatan apakah itu pernah ada atau tidak kembali kepada rakyat. Oleh karena tunggu berikutnya kami persilakan Bapak Mur sebagai penggagas dari GMKRI untuk memberikan kesimpulan atau apa ke depan. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya kami ucapkan terima kasih kepada para pejuang kedaulatan rakyat. Terima kasih atas usulan-usulannya, saran-sarannya, semua kami catat. Dan nanti dalam waktu dekat kami akan sampaikan kapan rencana deklarasi, di mana yang paling penting adalah tadi Pak Legislator sudah menentukan bahwa kita dibatasi sampai 20 Oktober 26. Kelamaan kan? Nah, kita 1 bulan. Bulan depan LSP harus harus dicopot. 1 bulan. Oke. Jadi yang paling penting adalah kita Gibran dulu nih. Gibran dulu, ini bahaya. Gibran ya, Mas Sobat ya. Oke, nanti kami akan susun dengan beberapa tokoh-tokoh sekalian rencana agenda ke depan. Akan kami sampaikan kepada teman-teman dan semua nanti akan kami masukkan di dalam grup GMKR. Ya, jadi teman-teman sekalian mohon nanti aktif di dalam grup dan memberikan saran-saran masukan untuk kegiatan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak tahu ini berita gembira atau sedih. Gembira. Karena tadi malam saya ketemu pimpinan tertinggi negara dan melaporkan bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dan saya tidak hanya menunggu beberapa detik, langsung beliau menyatakan saya berdiri di depan. Tapi saya menyatakan janganlah Bapak berdiri di depan, saya di mana? Artinya agenda ini ternyata menjadi keresahan juga mereka. Jadi mereka juga menganggap bahwa negara Indonesia ini rusak karena kedaulatan sudah diambil. Dan mereka tahu siapa yang mengambil. Mereka tahu siapa yang mengambil dan sepertinya mereka tahu bahwa tidak bisa merebut tanpa bapak-bapak dan ibu ikut merebut. Bukan ternak wol, tapi kami adalah ternak kedaulatan. Itu, jadi jangan sampai menyatakan berkumpul pasti termul menyatakan wah ini berubah jadi teror. Tidak, kami adalah ternak kedaulatan. Kalian yang merampas kedaulatan kami akan hadapi. Kalau di dalam sama agendanya, alhamdulillah. Kalau nggak sama, nggak apa-apa, kita jalan beda.
Clear. Jadi itu saja. Nah, itulah kita lama berpikir agenda apa yang sama. Ketemu saya bahwa ini kedaulatan yang diambil karena merusak negara ini adalah pedagang kedaulatan. Dan pedagang kedaulatan yang paling tinggi adalah di partai politik. Itulah pedagang kedaulatan. Itu molnya pedagang kedaulatan. Pedagang kedaulatan kedua ada di Parcok. Pedagang kedaulatan ketiga ada di Parjo. Parjo partai hijau aja juga di situ, bukan Parcok aja. Ada juga ya Pak Narko kan? Di kita juga ada, ya kita juga ada parjuan ya pada pedagang kedaulatan, kan? Jadi siapapun yang pedagang kedaulatan adalah berhadapan dengan orang yang hadir di ruangan ini, itu clear. Siapapun yang ingin merebut kembali kedaulatan maka bersama dengan kita, itu garisnya clear. Lupakan semua jaketnya apa, agenda kita. Kami mau mengambil lagi kedaulatan yang Anda serahkan kepada oligarki. Yang mengambil ini oligarki. Jadi musuh kita sederhana. Kalau dilihat oligarki itu hanya 60 orang. Masa kita 280 juta kalah sama 60 orang? Tapi 60 orang ini dompetnya tebal. Dan ada orang menjual terus dirinya kepada pemilik dompet ini. Padahal dia merampok. Bapak bisa bayangkan. 10 orang terkaya di Indonesia, itu kemiskinan naik 3 kali lipat, tapi kekayaan dia naik 3 kali lipat. Kan kurang aja kan? Kurang aja. Nah, dan ini yang mereka dagang kedaulatan. Dia bujuk pejabat. Bukan pejabat lagi. DPR dibujuk, bikin aturan, diketok. Setelah itu bujuk pejabat. Kasih dia HGU. Habis itu minta duit ke bank. Habis itu dengan selembar surat, datang ke bank. Ngambil bank, bikin perusahaan, habis itu masuk bursa. Dirampok semua mereka. Terus kita menganggap dia hebat. Dan kita nggak pernah melawan. Nah, saatnya kita lawan mereka. Clear. Nah, saya kaget juga. Ternyata agendanya di dalam sama. Agendanya sama, bahwa dia menghadapi kedaulatan. Apa namanya? Ingin merebut kedaulatan. Yang saya katakan, kedaulatan yang saya tuntut adalah, cobalah, yang problem ini, walaupun Bapak udah ngambil sawit, tambang, apa segala, tapi pimpinan Parcok masih belum bisa disentuh, itu kedaulatan hukum belum dibuat. Itu harus segera. Nah, mudah-mudahan kita ya saya nggak tahu apa Bapak Presiden tadi malam panjang 4 jam lah ngobrol dengan gaya saya, nggak ada bedanya. Suka alhamdulillah, nggak suka juga alhamdulillah biasa. tapi kita sama, cinta NKRI, cara kita beda. Saya menyatakan ke Presiden, tidak ada oposisi terhadap program utama Prabowo. Tidak ada. Program utama Bapak adalah mengembalikan kedaulatan, melawan oligarki, memberantas korupsi, membersihkan penegak hukum, dan sebenarnya intinya mengembalikan kedaulatan. Sama dengan kita. Sama. Yang kita oposisi adalah terhadap orang-orang yang sekitar Bapak yang menghalangi Bapak mencapai itu oposisi. Jadi, kalau ada di kabinet Bapak atau pimpinan Bapak yang menghalangi Bapak berhadapan dengan kami, atas itu tujuannya. Siap. Atas itu tujuannya. Tapi kalau tujuannya untuk menampung sama temannya, perlu kita berhadapan lagi. Ya, kadang-kadang kita searah, kadang kita berhadapan biasa lagi. Nah, jadi kita 5 agenda kedaulatan yang harus kita rebut. Ya, karena inilah sumber saya mempelajari. Saya ini hampir semua posisi pernah saya tempati dan saya paham semua. Saya paham bagaimana ini. Saya menyatakan setelah saya telusuri, oh ini negara rusak karena kedaulatan yang dijual. Kedaulatan yang dijual. Nah, ini kita harus rebut kembali. Nah, ya tadi saya misalkan kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum, kedaulatan politik, kedaulatan wilayah, kedaulatan sumber daya alam. Nah, saya katakan, kita problemnya pemerintah sekarang pasukannya belum cukup untuk merebut kedaulatan itu. Pasti banyak sekali orang yang memusuhi Syafri Samsudin. Pasti. Bukan karena saya kenal dia, tapi siapapun yang berjuang untuk memperoleh kedaulatan, kita harus di belakangnya. Kalau perlu kita di depannya untuk ini. Siapapun. Bukan karena, jangan sampai karena dekat saya. Enggak, siapapun. Kita harus membela dia. Karena bayangkan, saya katakan,
Dari 7 presiden yang pernah ada di Indonesia, baru kali ini ada presiden yang berani menyentuh oligarki. Pasti bilang, bapak-bapak itu, ternak wolo. Bagi saya bukan itu. Baru kali ini ada yang berani menyentuh mereka. Kalau bapak dan ibu dengarkan bagaimana mereka tuh dipiting, sedang dipiting karena dia merusak, itu sedang terjadi dalam segala hal. Nah, bayangkan, ya ini kemungkinan sawit itu akan sampai 8 juta hektar, akan diambil, tambang mungkin sampai 6 juta hektar, diambil semua. Dan kita tahu semua, pemilik itu adalah oligarki, dan di belakangnya adalah Parcok dan Parjo berbintang, dan tokoh-tokoh politik. Artinya saya bilang, Bapak Presiden menyentuh itu adalah mereka akan mengumpulkan dirinya untuk melawan. Dan itu pasti Bapak dilawan dari DPR. Coba bayangkan, DPR tahun lalu sudah menetapkan hakim MK, tapi karena ini diganti lagi. Anaknya pula yang mengganti lagi di DPR. Ini gila kita ini. Ini gila kita ini. Jadi menurut saya DPR ini adalah penjual kedaulatan. Kalau perlu kita pasang di sini adalah mall pedagang kedaulatan, gedung DPR. Bukan lagi gedung DPR. Mall pedagang kedaulatan. Itu jangan inilah kita tuh main dengan cantik yang gampang diingat oleh ini, jangan yang diangkat diingat, ada mall sekarang, mall terbesar di Indonesia itu adalah gedung DPR, tapi dagangannya cuma satu, kedaulatan. Kapan kita duduk di DPR? Harus jelas. Kapan kita duduk? Ya tergantung Bapak. Semua orang menanyakan itu, pas saya tanya, Bapak siap nggak? Nggak juga tuh. Semangatnya sama semua, tapi saya realistis. Siapa mau datang DPR, Pak? Dulu tuh ada bis kota, ada metro mini. Sekarang nggak ada, Pak. Jadi itu gampang diucapkan, tapi mengumpulkan 1000 orang, ya Bapak aja lah. Jadi adalah kita realistis saja lah. Realistis dalam berjuangnya. Saya menyatakan, hilang jadinya. Jadi, karena Bapak motor sih. Saya ngomong apa tadi? Ini kalau umur dikit. Jadi sekarang menurut saya kita konsentrasi karena capek kita ini saya tuh kan keluar dari menjadi manusia merdeka 15 tahun lalu, tapi ini ketemu begini lagi muter-muter nggak jelas. Ya saya kan sering ke ibu-ibu ketemu kita foto lagi apa sih ini? Di mana foto ini foto lagi itu capek kita foto. Ya sering kan saya menyatakan itu kita di sini foto. Setelah bawa foto saya katakan perjuangan udah selesai. Habis itu kirim WA, Allahu Akbar, ini apa ini? Saya orangnya belak-belakan, jadi karena saya di birokrat saya paham betul. Nah, saya melihat bagaimana, saya sering teman-teman nyatakan, kok kau masih percaya Prabowo? Saya percaya niatnya, tapi saya frustrasi caranya. Oke? Tapi saya saksikan sendiri. Kalau Bapak tahu, itu kan tadi pagi mulai beredar seakan-akan pimpinan OJK itu pahlawan mengundurkan diri. Kalau yang tahu di belakangnya itu bukan mengundurkan diri. Itu saya ingat pada saat Prabowo dikasih ultimatum lepaskan tongkatnya dia sebelum jam 18. Itu kira-kira peristiwa itu. Hampir sama. Nah, saya butuh pimpinan yang tegas seperti itu. Pimpinan yang tegas, siapa perampok, hajar. Nah, jadi intinya bahwa di dalam tuh, selamat datang Pak. Di dalam butuh membantu kita di luar merebut kedaulatan, mereka memutuskan bagaimana kedaulatan dicabut giginya. Kira-kira begitu aja kita dicabut taringnya. Yang saya ulangi tadi, saya laporkan Pak, saya akan membentuk gerakan merebut kedaulatan. Oke, langsung oke, bagus. Nah, tapi saya tidak mengharap bahwa kita menjadi ini, enggak. Kalau dia lambat kita minta cepat, kalau dia tidak lakukan kita teriak. Kira-kira itu. Jadi sangat sederhana bahwa kita lupakan semua jaket kita. Target kita adalah oligarki. Saya sampai ini.
Pak, itu PIK 2 kenapa dibiarkan? Langsung keluar instruksi, cabut. Jadi maksud saya, sebenarnya kalau kelompok ini banyak berdiskusi dengan presiden, saya yakin akan lebih cepat kembalinya kedaulatan. Mungkin salah teman diskusi, mungkin salah teman diskusi atau ditakut-takuti. Jadi pertemuan di rumah saya itu hampir dibelokkan bahwa itu ada kelompok mau makan. Hampir hari pertama, sehari sebelumnya itu saya sudah dapat informasi. Amin satu. Tapi tangan Allah bekerja berbalik bahwa inilah kelompok orang-orang yang hanya memikirkan bangsa dan negara. Tidak ada agenda. Itu. Nah, itulah kira itu. Nah, jadi menurut saya begini, kita harus menggalang seluruh Indonesia agar rakyat yang terambil kedaulatannya itu yang harus kita bela dan bergerak. Yang tanahnya tergusur kita tampung dan bentuk seluruh wilayah. Agendanya satu adalah orang rakyat yang diambil kedaulatannya. Anggota DPR menjual kedaulatannya, kita hajar. Anggota DPR yang ini kita hajar. Siapapun menjual kedaulatan adalah kita hajar. Adalah musuh kita. Mau di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan juga banyak pedagang kedaulatan. Ya. Nah, itu yang kira-kira yang saya inginkan dari kita semua bersatu untuk ini, bahwa itu saya bilang tadi, kedaulatan hukum kita sudah tahu siapa musuh kita, kedaulatan ekonomi kita sudah tahu siapa musuh kita, kedaulatan politik kita sudah tahu siapa musuh kita, itu parpol dan DPR. Makanya saya Pak Marwan sulit, siapa lagi? Kita menghadap DPR, ngapain gua ketemu DPR? Enggak, aku nggak pernah mau. Kita didagangkan. Setelah Pak Marwan datang, pasti ditelepon. Pak Marwan dari sana, udah datang ke saya. Kira-kira kemarin tuh hanya 5, naikin 10 dah. Aku udah dijinakkan Marwan. Kalau saya datang, naikin 25 dong. Saya itu datang. Kita yang didagangkan. Itu yang kenapa saya nggak pernah mau datang ke mereka. Karena kita yang didagangkan. Jadi jangan menganggap bahwa Bapak datang ke sana kan dengar. Bukan. Dijual lagi. Ya sudah Pak, kita melapor DPR tentang PIK 2. Ya habis itu dia telepon aguan. Ya saya datang sini, naikin. Saya ada bintang 3, pensiunan polisi nyatakan, harusnya kau dapat uang banyak. Kenapa? Dengan kau teriak terus, maka mereka dapat uang banyak. Karena pasti menyatakan, kami kendalikan saya hidup, mana ongkos. Jadi hati-hati juga. Siapa tahu ini kita didagangkan. Nah, kita sudah merasa berhasil datang ke sana, tapi sebenarnya kita didagangkan. Itu karena saya pernah juga di sana. Tapi bukan berarti pernah jadi pedagang. Nah, itu saya pikir saya anggap ini bahwa intinya mari kita satu, jaketnya boleh masing-masing. Makanya ini hanya semacam forum komunikasi, nggak ada ketua, nggak ada apa gitu kan. Supaya cuma agendanya kita sekarang, agendanya dimanapun kita satukan ke agenda ini untuk merebut kembali kedaulatan. Dengan agenda merebut kembali kedaulatan, maka dipastikan yang tersentuh pertama adalah geng SOP. Pasti yang tersentuh pertama Solo oligarki partai itu kira-kira yang akan tersentuh pertama. Nah, mungkin nanti kita lihat siapa yang mengkoordinir tentang masing-masing itu politik siapa, ekonomi siapa, dan itu isunya kira-kira apa. Dan menurut saya Pak, ya udahlah, daerah membentuk apa yang terjadi umpamanya Sulawesi Tenggara itu ya berarti oligarki sumber daya alam itu yang menonjol gitu kan, kira-kira itu. Itulah saya pikir saya punya keyakinan dengan mendengarkan. Saya awalnya dulu tuh pikiran saya Pak Sapri Samsudin menyatakan under pricing dan bukan Pak, ini terkena nilai under pricing itu apa misalnya bahwa 800 miliar dolar selama 30 tahun, saya lihat angka kemarin malah 900 miliar dolar. Itu kelakuan oligarki merampok. 950 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan lain 1,2 triliun dolar yang sudah diambil oleh mereka. Dan presiden punya kan. Dan dia tahu siapa. Dia tahu semua siapa yang perampoknya itu. Nah, itu saya pikir ya kita nanti identifikasi siapa perampoknya, siapa ininya tentang. Nah, itulah saya pikir ini saya yang mudah-mudahan kita ketemu jalan kembali memperbaiki negeri ini, dan saya punya keyakinan kelihatannya oke. Ini agenda ini tidak memandang
mau tidak berbasis apapun, tapi berbasis pada pengembalian kedaulatan. Itu saya pikir, mohon maaf kalau kurang sistematis, karena saya agak senang bahwa selama ini yang dianggap oposisi ternyata sudah dibukakan oposisi sangat keras dan dibukakan pintu untuk berdiskusi dan diskusinya sangat menarik yang nggak mungkin saya buka semua di sini, tapi ini khusus saya laporkan. Besok Pak, saya kumpulkan teman-teman untuk membentuk ini. Oke. Tapi nggak usah, kita juga nggak mau dibawa pemerintah, nggak mau. Ya, dia jalan dengan agendanya, kita jalan dengan agendanya. Nah, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.